Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar kembali tentang IPA. Hari ini kita akan belajar materi mengenai sistem ekskresi manusia. Udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Kita pagi ini ketemu dalam lanjutan materi kemarin. Setelah kemarin, kita mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Hari ini kita akan mempelajari sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita belajar, ada yang Bapak mau tanyakan. Apa itu ekskresi? Dan alat apa aja sih ekskresi pada manusia itu? Lihatlah gambar. Alat ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Zat sisa seperti urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, bilirubin, jika dibiarkan akan menumpuk pada tubuh dan akan menimbulkan berbagai penyakit. Semua itu harus dikeluarkan. Di dalam hati terdapat protein yang telah usang, dipecah dan dihasilkan urea, asam nukleat yang dipecah menghasilkan asam urat, serta hemoglobin yang dipecah menjadi bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Air yang dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara pernapasan. Alat ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Fungsinya menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri pinggang, di dalam rongga perut, pada dinding tubuh bagian belakang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Bentuk ginjal berupa mirip dengan kedelai yang berwarna merah karena ada darah yang masuk ke dalam ginjal. Bagian melintang ginjal terdiri dari 3 lapisan, yaitu cortex renalis, medulla renalis, dan rongga ginjal. Ginjal tersusun atas lebih dari 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Di dalam nefron terdapat badan Malpighi, glomerulus, dan kapsul Bowman. Inilah bentuk ginjal yang seperti kacang kedelai atau kacang merah. Ada 2, yaitu di kanan dan di kiri, di rongga perut atau rongga pinggang. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama kapsul, yaitu selaput tipis yang menyelubungi ginjal. Kedua, korteks atau kulit ginjal, yaitu bagian luar dari ginjal, terdapat badan Malpighi dan tubulus. Yang ketiga adalah medula atau sumsum ginjal, merupakan lapisan dalam ginjal. Yang keempat adalah rongga ginjal, yaitu tempat penampungan urin yang kemudian mengalirkannya ke ureter atau tempat pemuarannya tubulus. Urin dan rongga ginjal kemudian menuju ke kantong kemih melalui ureter. Urin disimpan untuk sementara waktu dalam kantong kemih
dan selanjutnya dikeluarkan dalam tubuh melalui saluran uretra. Bagaimana sih proses terbentuknya urin? Urin adalah zat sisa yang diekskresikan oleh ginjal dan akan dikeluarkan melalui proses urinalisasi. Urin terbentuk dalam 3 tahapan, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, serta augmentasi atau penambahan zat-zat sisa. Proses yang pertama adalah tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsul bromen. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung dalam kapsula bromen disebut dengan urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut dengan filtrasi, seperti di gambar berikut. Tahap kedua adalah reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk dalam tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkat ke dalam sel dan kemudian masuk ke kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea yang hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dalam proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju ke tubulus distal. Selama mengalir dalam proses lengkung Henle, air dan urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap terakhir atau tahap ketiga yaitu tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan ion air, ion natrium, klor, dan urea. Di dalam tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh, inilah yang disebut dengan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kantung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu merenggang untuk dapat menampung sekitar setengah liter urin. Proses pengeluaran urin di dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih telah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot kantung kemih.
Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin yaitu volume air atau jumlah air yang kita minum, jumlah garam yang harus dikeluarkan dari darah, pengaruh hormon antidiuret atau ADH dan hormon vasopresin, usia atau umur, iklim atau musim, dan aktivitas. Semakin banyak air minum yang kita minum, iklim atau musim dingin dan banyak aktivitas, maka semakin banyak jumlah urin yang kita hasilkan. Pernahkah kalian perhatikan warna urin kita? Urin kadang-kadang warnanya berubah-ubah. Yaitu, perhatikan gambar. Jika warna urin transparan dan jernih, artinya terlalu banyak minum air. Jika kuning tua, masih memiliki urin normal, tetapi artinya tubuh hampir dehidrasi atau kekurangan air. Warna madu, tubuh mengalami dehidrasi. Jika coklat, tubuh mengalami dehidrasi parah dan bisa juga tubuh mengalami masalah liver atau hati. Jika merah tua atau merah muda, pertama, tubuh mengonsumsi makanan blueberry atau beet. Kedua, adanya darah dalam urin. Jika berwarna oranye, dehidrasi atau mengalami masalah liver atau saluran empedu dan mengkonsumsi makanan seperti wortel. Jika urin berbusa, berwarna kuning tetapi berbusa menunjukkan bahwa tubuh kelebihan protein. Mari kita cek sendiri warna urin kita. Setelah mempelajari tentang ginjal, sekarang kerjakan latihan 1 berikut ini. Kita akan memasuki alat ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Kulit adalah alat ekskresi yang mengeluarkan keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutanes. Berikut ini adalah lapisan epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melamin. Di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinavitum dan terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar, menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Lapisan kulit yang kedua adalah lapisan dermis atau lapisan kulit sangat. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap ion air, NaCl, dan urea di dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Berikutnya adalah jaringan bawah kulit atau hipodermis atau subkutan. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis
banyak tersusun atas jaringan lemak sehingga juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Kulit memiliki fungsi yaitu sebagai alat pengeluaran keringat atau alat ekskresi, sebagai pengatur suhu tubuh, tempat menyimpan kelebihan lemak, sebagai organ penerima rangsangan, dan sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik. Setelah mempelajari kulit, berikut silahkan kerjakan latihan kedua. Setelah mempelajari ginjal dan kulit, kita memasuki pada bagian ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru letaknya di rongga dada bagian atas, berjumlah sepasang. Dengan bagian kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan bagian kiri mempunyai 2 lobus. Paru-paru dibungkus dengan serabut tipis, yaitu pleura. Fungsi utama dari paru-paru adalah sebagai alat pernapasan. Pada saat bernapas, paru-paru menghasilkan zat sisa yang akan dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa pada paru-paru. Sambil memperhatikan gambar, oksigen yang di dalam alveolus akan berdifusi dengan karbon dioksida di dalam alveolus. Darah dalam alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkut ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Berikut adalah reaksi kimia yang terjadi pada paru-paru. Glukosa bercampur dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Alat ekskresi yang terakhir atau yang keempat yaitu hati. Organ yang terbesar di dalam tubuh yang berperan selain dalam sistem pencernaan juga dalam sistem ekskresi. Pada sistem ekskresi, hati akan mengekskresikan zat warna empedu yaitu bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Masih ingatkah kamu dari mana bilirubin dihasilkan? Iya, benar sekali. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari. Karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya, sehingga bergeseran dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen yang rusak. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju ke sumsum merah tulang untuk digunakan pembentukan hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning orange. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai zat kuning pada urin dan strokobilin sebagai pigmen coklat pada fesis. Perhatikan proses atau diagram proses pembentukan bilirubin dari sel darah merah.
Organ hati juga berfungsi mengubah amonia NH3 yang berbahaya jika berada dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut menuju darah, menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Setelah mempelajari hati, sekarang kerjakan latihan keempat. Setelah selesai kita mempelajari alat ekskresi yang berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati, maka selesai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan 1, 2, 3, dan 4. Bapak tunggu. Kerjaan kalian dikumpulkan di grup WA grup. Jangan kirim melalui Jaipri. Bapak akhiri. Wal-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sehat untuk semua.